الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عن عبد الصمد بن مغفل قال سمعت أن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه يقول الحديث utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7 iku an Abdis Somadi dan riwayataken saking Imam Abdis Somad Ibni Mughaffalin kang dadi anake Pak Mughaffal. Kala dawuh sapa Abdis Somad, sami'tu krungu sapa ingsun anna Wahb bin Munabbihin ing sak temene Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawuh sapa Wahab bin Munabbih qara'tu maca sapa ingsun fi akhir zaburi Dawud ing dalem akhire kitab Zabure Nabi Dawud ing dalem akhire kitab Zabure Nabi Dawud sholawatullahi utawi pira-pira rahmati Allah iku alaihi mugi-mugi tetep ing atase Dawud salasina ing 30 apane satron lariane kala dawuh sapa Allah ya Dawud he Nabi Dawud hal tadri ana ta weruh sapa sira ayyul mukmini ing utawi endi-endine wong mukmin iku ahabbu luweh demenaken ilayya maring ingsun an utila ing yen to ndawakaken sapa ingsun hayatahu ing uripe al mukmin. Kala jawab sapa Dawud gitu kan. Kala jawab sapa Dawud la boten. Kala dawuh sapa Allah alladzi yaiku wong idza qala kang ing dalem nalikane ngucap sapa alladzi iza qala kang ing dalem nalikane ngucap sapa alladzi la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah iksya'arrah moko cengkrut apa jilduhu kulite alladzi warta'adat lan gumeter apa mafasiluhu
ros-rosane alladzi apa mafasiluhu ros-rosane alladzi fa inni moko sak temene ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun lahu krana are alladzi lahu krana are alladzi bidzalika kelawan mengkono-mengkono iksya'ar rajiltuhu bidzalika kelawan mengkono-mengkono iksya'ar rajiltuhu al-mautah ing kematian al-mautah ing kematian kama yakrahu kaya oleh sengit sapa al-walidu wong tuwa liwaladihi maring putrane al-walid walakin la buddah lan tetapi ni wajib atau ora kena ora lahu kadue alladhi minhu sangking al-maut minhu sangking al-maut inni sak temene ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an asurrahu ing yen to bungahaken sapa ingsun ing alladhi an asurrahu ing yen to bungahaken sapa ingsun ing alladzi fi darin ing dalem desa fi darin ing dalem desa siwa hadhihi dari kang saliyane ikilah desa fa inna na'imaha moko sak temene pira-pira nikmate hadhihi dar moko sak temene pira-pira nikmate hadhihi dar iku balaun bala waroho ahalan sak temene jembare hadhihi dar iku syiddatun kangelan atau rekoso iku syiddatun kangelan wa fihalan iku ing dalem hadhihi dar aduwun utawi musuh la ya'lunakum kang ora nyendak sapa aduwun ing sira kabeh la ya'lunakum kang ora nyendak sapa aduwun ing sira kabeh khobalan ing kerusakan yajri kang lumaku apa khobalan mingkum saking sira kabeh kamajrad damih kaya lumakune gedhe kamajrad damih kaya lumakune gedhe min ajli dzalika saking arae mengkono-mengkono fa inna na'imaha balaun ajjaltuh moko ngege sapa ingsun ajjaltuh moko ngege sapa ingsun auliyai ing pira-pira kekasih ingsun ilal jannati maring swarga laula dzalika lamun ora ana utawi mengkono-mengkono fa inna na'imaha balaun iku maujud lan lamun walaula dalika lamun ora ana utawi mengkono-mengkono fa inna na'imaha iku maujud lama mata moko yakti ora bakal mati sapa Adamu Nabi Adam wa waladuhu lan anake Adam hatta yunfakho sehingga den tiup apa fisuri trompet qauluhu tawi Allah rupane la ya'lunakum khabala lafad la ya'lunakum khabala iku ay la yaksuruna tegese ora nyendak sapa aduwun iku ayla yaksuruna tegese ora nyendak sapa aduwun fi fasadi umurihim ing dalem kerusakane pira-pira perkarane aduwun ing dalem kerusakane pira-pira perkarane aduwun wal khabalu utawi lafat khabal iku al fasadu makna kerusakan iku al-fasadu makna kerusakan wa bihadal isnadi dan kelawan ikilah sanad
riwayatun utawi siji riwayat an Anas bin Malikin saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Anas qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku qala lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah wa maddahalan dawaaken sapa man ing la ilaha illallah hadamat moko bakal ilang atau langsung moko ilang lahu kaduwe man apa arba'atu alafi dambin petang ewu dosa atau kenging sampean maknanen arba'atu alafi dambin papat piro-piro ewune dosa minal kabairi kang saking piro-piro dosa gede minal kabairi kang saking piro-piro dosa gede qalahu dawuh ing hadis sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa warada lan wis tumakka fi majlisi tafsiril Qur'ani ing dalam majlis tafsiril Qur'an li syekhi kadue syekh al-imam kang dadi imam az-zahidi kang zuhud rupane Syekh Yaqub al-Kisai rahimahullahu taala opo anna Hazim bin Walidin sak temene Al-Imam Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu iku marido loro sapa Hazim fa'atan nuli teko sapa Hazim tabiban ing Pak Dokter fa'aqadah nuli nyekel sapa tabiban nabdahu ing denyut jantunge siapa Hazim itu nabdahu ing denyut jantunge Hazim kala dawu sapa tabiban laisa ora ono iku fihi ing dalam Hazim apa illatun penyakit walakinis aluhu tetapine takono sapa sira kabeh ing Hazim walakinis aluhu lan tetapine takono sapa sira kabeh ing Hazim an halihi saking tingkai Hazim fa innal mar'ah krana sak temene wong iku a'lamu luweh ngerti sapa al mar'ah bi sya'nihi kalawan tingkai al mar'ah fasa'aluhu nuli takon sapa ahluhu ing Hazim kala ngucap sapa Hazim laisa ora ono iku fi nafsi ing dalem awak ingsun apa illatun penyakit wa illati utawi penyakit ingsun iku al khaufu wedi minallahi ta'ala saking Allah ta'ala al-azizi kang agung al-wahhabi kang akeh paringi wa khauful urdi lan wedi oleh den pentokaken amal wa khauful urdi lan wedi oleh den pentokaken amal wal hisabi lan itungane amal wa khaufu zawalil imani lan wedi ilange iman wa asiru lan bakal dadi sapa ingsun iku mustahiqqon kang ngahaki lil azabi maring siksa fatuba moko utawi kabejan iku liman kaduwe wong kana kang ono apa hurujuhu metune man anid dunya saking dunya iku bil imani kelawan
gawa iman iku bil imani kelawan gawa iman wa masiruhu lan ono apa nggon baline man wa masiruhu lan ono apa nggon baline man iku ilal jinani maring pira-pira swarga iku ilal jinani maring pira-pira swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh yaitu diriwayatkan dari Imam Abdus Somad bin Mughaffal. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa beliau pernah membaca di akhir kitab Zaburnya Nabi Daud, yaitu 30 sajak. Berarti membaca 30 sajak di akhir kitab Zabur. Di sana terdapat satu keterangan bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Daud, "Hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an utila hayatah?" Wahai Daud, apakah kamu tahu orang mukmin yang mana yang sangat aku sukai untuk diperpanjang usianya? Siapakah di antara orang mukmin di kedebun Allah sekula seneng umur nikah pelanjang? Ajawab senyamanah Nabi Dawud, la kula tak oning Gusti. Kemudian dawuh Allah, allazi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduh. Orang mukmin seengko seneng pelanjang umur engki kak dintoh orang mukmin seketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kulitnya di situ langsung mengkerut. La ilaha illallah, kulitnya langsung mengkerut. Di samping kulitnya mengkerut, warta'adat mafasiluhu, sendi-sendi tulangnya itu bergetar. Deringe tekah ke Gusti Allah. Itu kita sama apa enggak dengan ini? Ketika bilang atau ikut tahlilan la ilaha illallah, kata tak kuat abad nikah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bergetar semua sendi ini. Ini salah satu ciri khas auliyaillah, ciri khas belina Gusti Allah. Ketika menyebut la ilaha illallah, maka persendian tulangnya akan bergetar. Ngete kata kapra. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Maka aku sangat tidak menyukai kematian terjadi pada orang yang semacam itu. Sebagaimana orang tua yang tidak ingin anaknya itu mati. Berarti saungguna pangeran nikah tak senang gitu ki. Men beda belina pangeran nikah sobung ngomong nikah tak senang. Akan tetapi walakin la budda lahu minhu, kematian sudah dipastikan untuk dirinya. Mau ndak mau, walaupun itu waliullah kudu mati. Tapi saunggun pangeran ini tak seneng men beli nikah duli mati. Anni uridu an asurrahu fi darin siwa. Maka sebagai balasannya, saya ingin orang yang semacam itu saya bahagiakan hidupnya di satu kehidupan selain kehidupan dunia ini. Jadi belina pangeran tulih pemati ben pangeran karua tulih iyaliyah kekenangan selebih indah. Paham maksudnya? Arab rata-rata para kiai, orang soleh, para aulia illah, para ma'rifatu billah, orang-orang yang ma'rifat billah, al-arifin di situ. Kenapa kok pendek-pendek umurnya? Karena Allah di situ nisar.
ketika hamba-hamba yang soleh tetap dibiarkan hidup di tempat yang tidak layak seperti dunia ini. Contoh kasus yang banyak terjadi di tahun kemarin, di tahun COVID-19 itu, berapa banyak para ulama solehin yang di situ dicabut oleh Gusti Allah. Sedangkan yang selamat seperti kita, yang di situ amatir orangnya, ahli maksiat orangnya, ini tetap ada. Berarti kasaran omong kula ben sedajah orang-orang sepakun bedenang bumi selamat dari penyakit itu bagian orang-orang yang masih layak hidup di dunia. Iki nabatan. Jadi sampean mentero dadi orang soleh, orang sebagus, siap-siap tidak akan lama di dunia. Karena lah terolan jeng umur itunya apa teropan de umur itunya? Tentu jawaban sampean saya paham. Pengen panjang umur di dunia, tapi di situ masuk ke surga. Alah itu akal-akalan tok. Rata-rata orangnya kayak gitu. Fa inna na'imaha balaun, saungkun nikmat sebeda itunya itu bala, musibah dan ujian. Cobalah kita pikir, kita dikasih uang, banyak rezeki, dikasih jodoh misalkan, atau dikasih apapun kenikmatan, itu kalau kita tidak kuat kita akan lupa sama Allah. Dan itu menjadi malapetaka yang bisa membuat jarak kita dengan Allah semakin jauh. Kan banyak orang kadang kan seaslinya tak dikancah, dicuekin banyak teman, dijauhi banyak teman, itu dianggap satu musibah. Akhirnya on ke pengiran, ya Allah pebanyak aki abdi natang kancah, tinggal banyak kancana sombong dirinya. Saya ini orang yang paling banyak temannya, tinggal banyak lupa ke pengiran, norok ke kancah. Sebetulnya semua nikmat itu rata-rata ada ujian di sana. Apakah kuat kita menghadapi semuanya? Kelaban selalu mengingat Gusti Allah atau tidak. Warakha'aha syiddatun, dan keluasan kelapangan kita hidup di dunia itu adalah kesengsaraan. Semakin abid odi itunya nih semakin tak nyaman. Semakin jumber kita odi itunya itu tambah jadi beban dalam hidup kita. Kita mengharap banyak rezeki, tambahin ben pengiran rezeki, tambah jadi beban dalam hidup. Makanya mencandring sogi nyamanan detireng taneh, nyamanan detireng melarat. Apa? Bebannya ada banyak. Kalau kita ingat orang yang kaya memiliki banyak karyawan, punya banyak pembantu, berapa tanggungan yang ia harus dipertanggungjawabkan setiap harinya. Benareh kadang semalam tak bisa seharian mekeren tanggung jawabnya. Sedang-kadang orang-orang kantoran itu tidak punya kesempatan untuk ngobrol bersama keluarga. Mendetireng tandi nyantai bagi orang-orang yang kayak gitu kan. Benar ya apolong dan keluarga. Kita pikirannya beda. Nyamanan dadi orang kantoran, iya Anda. Nyaman saya tompak motor, dadi presiden nyaman. Benar kawan, kesehatannya selalu dicek, pengobatannya gratis, bayarannya besar. Iya bagi sampean, tanggungannya di sana. Jadi tidak ada yang enak hidup di dunia ini. Sawang sinawang, intinya di sana. Sampean mandeng orang pasti nyaman, orang mandeng sampean pasti nyaman sampean. Tapi hakikatnya sama-sama ruwet. Sampean ya ruwet, odi seperti sampean, orang itu juga ruwet hidup seperti mereka. Wa fiha aduwwun la ya'lunakum khabalan. Kemudian di dunia itu banyak musuh. Banyak tak kapramoso setero ngerosa keguleban sampean. Termasuk salah satunya adalah asyayatin wa hawan nafsi. Setan-setan dan hawa
nafsu. Dan juga nanti ar-rafiqus su, teman yang buruk, rusak moralnya, akhlaknya rusak, itu jadi musuh kita. Hati-hati. Ya saungkun kancah secoba itu bedi kancah kena. Tapi moso tade ceretan kancah ni coba. Makan beda satu makalah as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Seeko cak kancah saungguan nikah orang secujur ke sampean. Men sampean klero gelem nambeleng sampean untuk menyadarkan sampean. Bukan orang yang selalu membenarkan sampean. Sampean keliru, pokok saya dukung kamu, kamu harus benar. Kamu salah, tidak boleh salah. Kalau kamu teman saya, harus benar. Dibela mati-matian, bukan itu teman. Teman itu rela mendorong sampean walaupun itu sakit demi menyelamatkan sampean dari kecelakaan. Di beda keluarga, karena misalkanlah satu orang tua menyaksikan seorang anak berjalan di tengah jalan, kemudian ada truk besar, dan keluarga satunya anan kaki roh tabrak truk larah cok cungga kini sertoron dah tinalah maren men kikirin sakit hati maren tinalah tabrak apa itu dikatakan kasihan? Tidak. Maka salah satu bentuk kasih sayang terbesar dalam kondisi demikian harus tempak nak anak ni kan. Di rumah sekarang ngantol selamat dari kecelakaan yang lebih besar, yaitu tabrak truk. Ada sedang kadang seorang anak tidak sadar, gigirin berdeng tua benar, kocak beci ring tua. Nasihatin seromonduk, kocak tak sayang, engkau mak diikat dikekang, ditaruh di pondok pesantren, disuruh begini. Itu kita berpikir pendek. Sebetulnya reng sepo siapa yang ingin berpisah dengan anaknya? Tidak ada yang mau, karena sayang kepada anak. Cuman di balik itu ada madorot yang jauh lebih besar. Men sampean tak montuk sejelas madorotnya, sampean itu tidak akan mandiri jadi anak, cengeng jadi anak, mudah nangis, mudah ngadu ke orang tua. Ahli segulin di masalah segulik nangis curhat ke orang tua. Menentukan tidak, diajari sakit hati setiap hari. Awalnya pas ketemuan benca kanca saya ahli ghibah kancana, kanca saya ahli erian ateh misalkan, semakin banyak latihan sampean. Lah itu wujud kecintaan orang tua kepada kita. Lah ini juga sama, hidup etunya itu sebetulnya banyak musuh yang ingin merusak kita. Sampai di sini diibaratkan yajri minkum kamajrad dam. Saking banyaknya musuh yang ingin mencelakai kita, maka semua upaya itu bagaikan darah yang mengalir di sekujur tubuh kita. Kita mau bergerak seperti apapun tidak akan terhindar, tidak akan terlepas dari permusuhan itu. Maka kudu selalu waspada. Setiap bangun dari tidur saya ingat, saya pertama noroten syariat, saya kedua ajawin mosona syariat, yaitu setan wa akhawatiha. Min ajli dzalika ajjaltu awliyai ilal jannah. Karena melihat dunia sudah kayak gitu buruknya, akhirnya Allah menjadikan para kekasihnya, wali-walinya itu segera dicabut nyawanya untuk segera dikirim ke surga. Pola beda saya nak kana santri cita-cita di biodatanya ingin menjadi waliyun min auliyaillah, ada apa enggak? Ayo saya nanya, kulat yakin pasti cita anak-anak itu beda-beda dan semua itu duniawiyah semua. Ingin menjadi dokter, menjadi guru, ingin menjadi pilot, jadi polwan. Siapa jadi polwan ini? Ada yang ingin jadi master kungfu. Coba sekali-kali biodata sampean diisi.
pengen jadi waliyun min auliyaillah. Wis mapan dedina apa bi mapan sampean. Detih presiden pasti tanggung jawab sampean. Karena belina pengiran tidak mungkin mengkhianati rakyat. Pengen jadi tentara pasti melindungi negaranya betul. Pengen jadi master kungfu misalkan, pasti ilmu itu digunakan melindungi banyak nyawa, bukan menghabiskan banyak nyawa. Tidak ada yang berani kayak gitu. Cobalah mulai makin mempengingat sampean biodatanya, nanti ketika pulang dicek masing-masing. Kalau biodata itu masih ngawur pengen jadi letnan jenderal misalkan, letnan jenderal versi waliyun min auliyaillah, tapi konsekuensinya siap-siap pendek umur karena segera terlepas dari dunia ini, ger masuk ke surga pengiran gitu ki. Laula zalika lama mata Adamu wa waladuh. Andaikan dunia ini tidak seburuk ini, maka Nabi Adam dan keturunannya ini kedebun Allah tidak akan meninggal dari bumi ini. Buposa saanam karena kuleben sampean apangki apolong odi ben bamba lambe. Cek sangking dunia ni kemapan. Sampai makin pasti apangki ben Gusti Kanjeng Nabi. Semuanya hidup mulai dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Tadi ceritaan mati hanya ketika trompet itu sudah ditiup oleh malaikat. Berarti mati bareng, urip bareng. Kalau kita, tradisi kita selama ini kan gantian, iya kan? Kita hidup dulu sekarang, barajia, ganti anak toron. Dulu sebelum kita adalah leluhur kita, setelah meninggal diganti oleh kita, gentenan. Seandainya dunia ini kemapan, maka hidupnya pun di situ akan bersama-sama, matinya pun juga bersama-sama. Pun itu intinya, inti daripada hadis yang pertama. Kemudian terkait dengan sanad ini ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dambin minal kabair." Barang siapa, ini kedebun Nabi, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, maka 4.000 dosa besar itu akan lenyap dari diri kita. Pak Ebu tu saraja itu akan lenyap. Caranya bagaimana? Hanya mengatakan la ilaha illallah, pelancong. Biasa mentahlil itu kan, afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu kalimat itu bisa menghapus 4.000 dosa besar. Wa min jumlatil kabair al-ghasab fil ma'had. Termasuk bagian dari dosa besar gosok sampean pontung. Itu banyak karena awalnya si ahli gosok berupa kali ngelaksanakan dosa raja. Cara menjadikan dosa itu hilang, maka ya banyak norok tahlilan, banyak membaca la ilaha illallah, dibaca panjang. Pun ini ada satu kisah. Kisah ini diambil dalam majlis tafsir Quran yang diasuh oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, bahwa ada seorang ulama bernama Hazim bin Walid. Beliau itu pernah sakit entar ke dokter. Setelah nyampe di rumah sakit, diceklah penyakitnya, denyut jantungnya periksa. Biasanya kan dokter memeriksa pertama kan ngaku ya nero kan, nggak selang kan, periksa denyut jantungnya.
Ternyata siapa ini? Hazim ini tidak punya penyakit. Aneh dia. Ini bisa sampean praktekkan nanti kon Pak Wan, mentar kon Pak Wan. Setelah dicek ternyata tidak ada, bilang kepada keluarga yang mengantarkan, Pak, coba sampean tanya sendiri ke Pak Hazim ini. Saya cek denyut jantungnya tidak ada penyakit. Coba sampean tanya kepada orangnya, karena yang tahu kondisinya hanya orangnya. Sakitnya tuh di mana? Apa sakitnya tuh di sini atau di sini atau di sini? Itu yang lebih paham kan orangnya, iya kan? Kan bisa baik karena dokter kocok kan. Misalkan sampean sakit tabu kebala cungota misalkan atau kebala pelengan guludok. Loh, cetak apa ria? Sepelengan tang tabu, Dok. Jadi modern terawi gula mare buket pelengan tabu. Itu kan bisa cocok dokter. Yang tahu kondisinya itu adalah orangnya. Akhirnya ditanya, Hazim, kamu itu katanya tidak punya penyakit, kata dokter. Iya, kok pancen tak sakit kok. Sek kesakit engkau si Tiar ya. Pertama, ini keluhannya. Ya. Dokter manapun tidak mungkin bisa ngobati. Keluhan pertama, al-khawfu minallahil azizil wahhab. Saya takut kepada Allah saya. Takut boleh ke Gusti Allah sampai kok bareng sih dia. Ayo, dia remang ngobatin orang sekiran beres dari takut. Maka dokter di situ tak mungkin sanggup gitu. Kemudian yang kedua, wa khauful urdi wal hisab. Saya takut ketika nanti amal saya diperlihatkan di hadapan banyak orang. Dan saya takut ketika menghadapi penghitungan amal nanti di padang mahsyar. Ada makin dokter kalau kuntep ke depan, makin kok ya takutnya dokter. Wa khaufu zawalil iman, dan saya sangat takut iman saya akan copot dari saya nanti. Wa asiru mustahiqqan lil adab, dan nanti ketika imanku tercopot dari diri saya, maka saya mendapatkan azab dari Gusti Allah. Fatuba liman kana khurujuhu minad dunya anid dunya bil iman wa masiruhu ilal jinan. Maka sangat-sangat beruntung bagi siapapun yang keluar dari dunia dengan membawa iman dan kembali ke surganya Gusti Allah. Terus bagaimana dokter? Kita ada aja tetek macam gendina. Kelanjutannya, ya kayak gitu penyakitnya. Beliau itu greges tak nyaman karena takut. Kan bener yang takut sampai ke bereng, gini betul. Banyak di situ. Nah karena takut sampai ke bereng. Kadang di situ asonat seminggu sebelum sonat bereng kada. Apa ngetek. Kadang bereng peren sontekan bedeng. Peren sontekan. Nah karena sekolah, buat dokter datang, sontekan ada langsung merangak. Aja saya kocak dokter nih penyakit itu kan itu. Bejenak anak sehat main bal-balan datang dokter sakit kapi. Nah itu ada yang semacam ini, penyakit yang muncul gara-gara takut. Dan takut yang dialami oleh Syekh Hazim ini adalah takut ukhrawi gitu bukan takut duniawi. Wa hukiya an Abi Bakrin ibni Abdillah al-Muzani rahimahullah ta'ala wallahu a'lam bishawab.